satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'alan barakati wa asrari fid darani min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah Ruhi Bapak Margono bin Bapak Karyantono Tugio bin Pulan, Bapak Maikem Ibu Maikem binti Pulan, Ulek Badarmi binti Pulan, Mbah Karyantono bin Pulan, Mbah Prawiro bin Pulan, Mbah Wagian bin Pulan binti Pulan, Mbah Tunah binti Pulan, Mbah Laminah binti Pulan, Mbah Kayenem binti Pulan, almarhum Bagus Maulana Putra ya bin Sugianto. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi'anhum wa ila arwahi walidayya walikum wa li jami'al muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak saudara Jama'atut Ta'lim Nurul Fattah yang saya muliakan, ay akramani wa akramakumullah, semoga Allah senantiasa muliakan kepada kita semua dan mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak RT, Pak RW, Ketua Taklim, wabil khusus Sohibul Bait, Bapak Joko serta keluarga dan keluarga besarnya, hadirin jamaah. Mari sama-sama kita simak mudzakarah taklim kita yang setiap hari Ahad, Lailatul Isnin ba'dal Isya hingga selesai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertempat di kediaman Pak Joko. Mudah-mudahan membawa berkah dan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nyampe di mana kemarin kita? Nyampe di lupa. Iya. Perbedaan laki perempuan dalam sholat itu ya? Udah itu. Ya, yang sujud kalau kita lupa perempuan. Nyampe situ? Udah. Kemudian auratnya laki-laki baina surah wa rukbah. Ya perempuan semuanya. Ya. Jadi kan ada 5. Jadi kalau laki-laki suaranya keras, kencang, sunnah tempat jahar, misalkan sholat maghrib, isya, subuh, itu namanya fi maudhi jahar, sunnah kita baca agak keras. Yang sering kita praktekkan di setiap kita sholat, entah di masjid ataupun kadang di rumah, itu kita sunnah keraskan suara pada 2 rakaat awal. Maghrib 2 rakaat awal sunnah jahar, isya 2 rakaat awal sunnah jahar,
Dan subuh memang 2 rakaat juga sunnah jar itu keras. Nah kalau perempuan sekalipun ya kan di tempat jahar buat laki-laki itu tetap suaranya sir apa pelan. Kenapa? Karena suara perempuan itu aurat. Ya kan oleh karena alhamdulillah hari jamaah ya kan kita kalau sholat itu ya kan di awal rakaat awal yang maghrib isya, rakaat awal 2 yang awal maghrib isya dan subuh sunnah jar. Adapun 2 rakaat akhir sunnahnya sir. Betul? Iya. Kemudian sekalian dijelaskan wa mar'atu wa auratur rajuli bermula auratnya laki-laki. Beda perempuan nih. Kan ada 5 perbedaan. Wa baina wa auratur rajuli bermula auratnya laki-laki dia ma baina surratihi wa rukbatihi yaitu antara lutut dan pusat. Itu aurat kita tuh. Jadi kita umpamanya sholat ini berat banget ya kan, mau di masjid nggak ada sarung, mau pinjam kemana juga nggak ada orang, mungkin di daerah yang pedalaman sepi ya kan. Jadi biasanya kan kalau di masjid ada sarung, kalau sekarang ya ada mukena. Kita singgah satu tempat yang misal pedalaman, di sana memang ya langka jarang rumah, kita mau sholat sekalian, sedangkan ya kan kita celana panjang kita mohon maaf misalkan kena najis dan baju yang panjang juga kena najis, yang bersih cuma celana apa di badan gue Hawaii apa pangsi ya, karena pangsi dengan kaos singlet yang begitu tuh, yang begitu namanya kaos, kalau orang kampung kaos kutang ya, yang singlet sekalian. Sedangkan sekalian waktu sudah masuk, nah kita cari cara sini nggak ada yang namanya tetangga masjid karena sepi, ini cerita sepilan nih tapi insya Allah nggak ada cerita aja sekalian. Nah kemudian kita sholat sekalian bersih semuanya kecuali yang bersih kotor semua pakaian karena najis, kecuali yang bersih cuman apa tuh celana pangsi dengan kaos singlet tadi. Nah kita keluar ilmu kita ada tuh auratnya laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara lutut dan pusat. Apakah kita ini boleh pakai pakaian yang tadi itu celana pangsi dengan kaos singlet, kaosnya bersih, celananya pun bersih suci? Menurut hukum fikih kita pakai boleh-boleh saja karena sudah menutupi aurat tuh lagi. Nah kalau perempuan nggak bisa, perempuan itu jami'ul badan, harus semuanya kecuali wajah dan telapak tangan pada waktu sholat. Makanya perempuan sekalian itu kalau sholat tuh wajahnya harus dibuka, mukanya kan begitu ya, kalau ditutup semuanya nggak sah. Di dalam sholat muka sama tangan aja yang boleh terlihat ya kan, kaki tertutup perempuan. Makanya kalau sujud itu jangan sampai mukena naik ke atas sehingga telapak kaki terbuka kelihatan, batolah sholatuhu. Tuh, kadang-kadang kan suka ada yang makanannya sekecil tuh ya kan, begitu sujud kelihatan betismu itu batal, sekalipun nenek-nenek. Nggak bicara masalah cantik atau nafsu, enggak, hukum mau begitu, sekalipun nenek-nenek tetap batal. Kenapa? Karena aurat terbuka ya kan itu. Makanya istri kita itu kalau sholat mukenanya usahakan biar lomroh sekali, pada waktu sujud nggak kelihatan kaki semuanya ya, jangan pas-pasan, kalau paling kalau sujud kelihatan. Termasuk laki-laki, kadang-kadang ada sholat tuh di masjid di pipi jalan, kadang-kadang masjid kan ada yang pinggir jalan rame tamu-tamu, itu anak kadang ada bapak, bukan bapak, ada remaja, kadang juga di atas remaja ya kan, itu pakai kaos lepis sah tetap aurat. Namun pada waktu sujud itu kadang lepisnya ini turun, ininya kaosnya naik ke atas.
Laki-laki kelihatan itu bokongnya batal, ya kan? Batal. Kenapa? Karena terbuka, ya kan? Makanya kita kalau sholat itu kalau pakai celana kita rapin dulu nih. Kira-kira kaos naik ke atas enggak? Ya kan? Kalau naik ke atas itu kelihatan, ya kan itu batal. Sama. Yang kedua kadang pusat juga nih. Kadang kalau pakai sholat kadang-kadang suka pakai daleman, nggak pakai kaos dalam kadang-kadang. Terus sarungnya di bawah pusat. Begitu atahiyat, pusatnya nongol, nontot. Nah, kelihatan lagi atahiyat. Batal. Aurat namanya itu. Makanya, sekalian, kita kalau umpamanya nggak pakai dalaman, usahakan sarungnya taikin ke atas pusat. Misalkan kancing lepas, ada sarung sekalian. Tuh. Karena aurat tuh pusat. Isikan subuhan laki-laki, mabena surroh warukbah. Antara pusat dan lutut. Nah kemudian sekalian, sekarang ada celana lepis itu tuh yang pada lowek-lowek tapi mahal. Saya sarung, baju koko, celana, sendal, kopea, sama lepis satu, masih makan lepis satu. Tuh. Tapi di sini pada rowek-rowek. Itu pak zaman dulu, itu ditambel. Kalau sekarang ngetren itu sekalian. Nah begitu duduk begini ini paha kelihatan, sekali ditutup itu batal. Kan ditutup begini ya, kan waktu ini ditutup dengan tangannya kan. Kan waktu berdiri kan kelihatan juga batal. Ya kan tetap lu nggak bisa, karena ini awalnya ya masa sujud begini, begitu ruku begini tuh tetap batal, dipegang tetap batal. Karena ini anggota termasuk aurat. Oh, makanya sekalian, dulu saya pernah waktu sholat masih remaja, depan saya ada bapak-bapak, dia pakai sarung, nggak pakai daleman. Begitu saya lihat pahanya ini katon, kelihatan karena ngerokok mungkin, lato-lato kesini, kan kelihatan kalau terlalu gede lubangnya ya. Nah kita kalau tahu, begitu saya sholat kita kasih tahu, mohon maaf bapak, tadi ininya kayak mohon maaf, karena kalau dia kan nggak tahu, kita kasih tahu kan, itu kayaknya ada bolong sedikit kan, nggak dikontrol ya kan. Nah maka sholat wajib diulang lagi, termasuk di masjid sekalian. Saya itu hampir sekian kali ngetin tamu, kadang saya minta maaf sebelumnya kenapa kena hukum, girang pada dia senang dikasih tahu. Apakah emang belum tahu, apa emang lupa, langsung buru cari sarung sholat lagi tuh. Saya gitu sekalian, tetap setelah sholat, kalau kita sholat jangan batal kita. Depan kita sopan misalnya atau ntar nih habis sholat kita kasih tahu begitu ya. Kalau lagi sholat jangan, nanti diulang lagi mereka atau iya, karena belum tahu. Nah itulah kalau kita fikihnya kurang nanti seperti itu. Yang penting sholat. Soalnya kalau nggak ada ilmu ya berantakan. Masuk. Jadi kita itu kecuali kelihatannya dari bawah yang pernah sampaikan kadang di luar tema, di luar bab sekalian, kecuali dari bawah nggak batal. Mana gitu kita sholat di atas loteng, lotengnya bolong, atau di atas tingkatnya bolong, nggak pakai daleman. Nah begitu kita di belakang, masya Allah rudal itu kelihatan, nggak batal karena di bawah. Atau lagi sujud nggak pakai daleman, terlalu panjang mungkin lato-latonya sehingga di belakang masya Allah ciptaan Allah, ini nggak batal karena dari bawah seakan-akan. Nah kalau dari atas batal, misalkan kan kadang-kadang ada sholat yang kancing dibuka ya kan, begitu begini sekian kelihatan pusat dari atas, batal kan dari atas. Kalau dari bawah nggak tadi, kalau di bawah jangankan di kepalanya dong, apa semuanya kelihatan. Gua ilah ya kan kelihatan KB dari bawah. Nah, hati-hati makanya mohon maaf, kita itu kalau misalkan sholat nggak pakai daleman, usahakan pakai sarungnya di atas pusat sepetannya. Jangan sampai takutnya sekalian, ya kan kancing juga lepas atau umpamanya terlalu gemuk sekalian. Begitu orang gemuk kan ini karena kedorong dia punya baju, nongolnya, pusatnya nongol. Ya pusatnya kadang-kadang pusat ada yang pas-pasan pendek, ada yang nggak panjang, kalau kadang bodong namanya,
itu keluar ke sana, itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Makanya sekalian aurat kita mudah banget, gampang. Bena suruh bah, udah sholat aja sekalian pakai kaos tadi singlet dengan celana, hukum masa. Tapi kalau di rumah bagaimana? Saya cuman ya kita nggak punya etik sama Gusti Allah. Oh kan kemarin ngaji katanya kalau pakai ini boleh, bagi mereka kustang aja di dalam kamar. Allahu Akbar. Sah. Tapi masa menghadap zat yang kuasa, yang menciptakan alam semesta, yang berikan segalanya kepada kita, rezeki sekalian, kesehatan, masa kita hadapi dengan kaos oblong, celana pangsi, dipanggil Pak Lurah aja pakainya nyentrik ya kan, keren apa ya kan, batik ya kan, ya kondangan pakai batik kita ya kan, ya masa begitu menghadap zat kuasa Allah pakai kaos, sah sih sah ya, sah, tapi ya akhlak kita kemana, kecuali darurat kayak tadi tuh, kita misal singgah suatu tempat nggak ada sama sekali tetangga, masjid ya kemana gua nggak ada orang di masjid itu ya, nggak ada sarung silakan. Bahkan sekarang kita misalnya di hutan belantara sudah masuk waktu, pakai kan haji semuanya nih, yang ada cuma satu yang bersih, celana dalam doang, pakai itu durut namanya, sholat arian, sholat telanjang, nggak pakai dalaman, udah at-tahiyatul, dua-duanya at-tahiyat, betul asyhadu, itu namanya ad-darurah, sholat arian, sholat keadaan telanjang, karena ad-darurah tubihul mahdzurah. Tapi di rumah nggak bisa kita, di dalam kamar mati lampu gelap, nggak ada orang ini langsung Allah Akbar, nggak boleh karena nggak darurat sekalian. Nah kudunya kayak tadi, nggak ada yang lain kecuali ya harus wajib sholat kita, ya kan. Nah di situ tuh kalau misal masih ada daun-daun pisang kah, daun jati kah, usah bungkus dulu yang pokok tuh, ya kan, bungkus kayak ikan pedak untuk sekalian, begitu ya pokoknya gitu dibungkus, ya kan, apa jadi kalau dulu apapun yang tadinya dilarang bisa menjadi boleh, karena ada alasan yang akurat pesannya, ad-darurah tubihul mahdzurah, yang tadi dilarang menjadi boleh karena ada alasan, karena ada udhur. Nah di kita nggak bisa pinjam, ya kan, bisa inden itu bisa ini di tempat yang bisa kayak tadi itu sekalian. Itulah tidak boleh sholat sekalian, tidak boleh tinggal sholat selagi akal masih sehat. Mudah-mudahan insya Allah nggak seperti itu. Mungkin dulu seperti itu dulu ya mungkin juga. Zaman dulu kan sekalian dari jamaah haji misalnya mau ke Jakarta itu aja jalan kaki, naiknya kapal laut. Makanya kalau dulu nyebutnya bukan berangkat haji, belayar orang kampung. Iya belayar, kan naik kapal layar kan. Iya kan, kadang-kadang cucu lupa engkong kemana. Tahu engkong udah lama belum pulang kemana, tahu saking lama itu haji sekalian. Karena kalau haji dulu betul-betul diamalkan, perjuangan luar biasa, jalan kaki dari sini, misal jalan kaki ke tempat, ya kalau ke sana ke Merak kemana gitu ya, menaik feri sekalian kapal laut, jalan kaki. Makanya dulu itu kan haji itu kan syaratnya harus sehat, ada ongkos, ada kendaraan, laki-laki kan ya, laki-laki apa namanya, mampu. Nah sekarang dia jalan kaki kuat, mampu namanya itu. Uang ada, kalau dulu nggak, sekarang uang ya, kalau dulu pas murah dulu, sekarang murah tapi dulu mahal, karena dulu naik haji 1.100.000 aja tahun 70 sekian, jalan yang berangkat, duitnya nggak ada, bisa berangkat jual kebun 1.000 meter baru berangkat itu. Karena orang tua saya dulu punya ada kebun ya kan, kata itu ini nih buat berangkat haji dari ujung sono buat berangkat 2 orang, ribuan meter 2 orang dulu, 1.000 meter 2 orang, itu yang beli langka kalau ada yang beli. Kalau sekarang nggak usah 2.100 meter di jalan berangkat 2 orang 5 juta, iya kali 100 sudah berapa, udah apa lagi gitu mah, nggak kalkulator juga sekalian. Jadi sekarang itu ya kan sekarang kalau dulu itu ribuan baru berangkat, sawah sekian hektar baru berangkat. Oh sekarang alhamdulillah kalau kita hitung-hitung uang, memang ya murahan dulu, murahan sekarang. Hah? Iya kan?
Iya, sekarang itu bisa sekian orang berangkat dalam sekian ratus meter. Kalau dulu ya 2 orang ribuan meter. Tuh. Lupa kalau daftar sekarang besok berangkat, tuan. Daftar sekarang udah besok berangkat. Ramadan daftar, Syawal berangkat. Dzulqa'dah sekarang. Kalau sekarang daftar 20 tahun ke depan udah berangkat. Ya kan? 20 tahun sekalian. 2015 sekalian 32 baru dapat. Coba tuh kota 2015 daftar. 32 kalau nggak perubahan baru dapat. Berapa berarti? 17 tahun. Kalau daftar 60 tahun 72. Kalau umpamanya daftar 60 tahun, kalau 30 tahun ke depan 90 tahun, nyampe nggak umur kita kira-kira? Ya kecuali Puroda plus ada mending, ya kan? Kalau Puroda ya mungkin 1 tahun 2 tahun berangkat, ya cuman katanya lebih banyak, angka 400 juta berapa itu? Tapi bang yang punya uang ya mungkin ya bisa jadi, ya kan? Kalau kita banyak kan reguler sekarang. Sekarang udah naik sekarang kan 50 juta kan, sekian. Dulu makan 25, 101 porsi, dapat 1 porsi tinggal tambahin 35 sekian. Jadi nambah cuma 10 jutaan. Sekarang kemarin berangkat tuh 50 juta sekian reguler itu. 59 tuh. Mudah-mudahan sehat walafiat dah, makanya saya banyak yang umroh sekalian. Ya kan, mudah-mudahan udah berangkat, amin ya robbal. Yang belum berangkat bisa berangkat tanah suci. Yang udah berangkat dia bisa nyaba lagi. Amin ya robbal alamin. Kita kan niat mudah-mudahan. Babul haji sekalian. Nangin haji barusan itu umroh. Jadi sholat. Nah, makanya sisi apa sekalian? Auratnya laki-laki ama bainal surah warukbah. Antara surah dan lutut. Kalau kata orang kampung, dengkul. Pusar sama dengkul sekalian. Gitu. Auto tutup. Nah, makanya ini kalau sujud sekalian, ini celana pun jangan sampai terbuka. Lutut ini. Ya kan, harus tertutup di bawah lutut. Itu enggak dosa. Boleh-boleh saja. Bahkan kondangan pun sekalian, enggak ngapa-ngapa kalau enggak malu mah. Assalamualaikum. Pak Jalani sehat-sehat, alhamdulillah. Kok pakai baju gituan? Ya kan enggak apa namanya? Enggak dosa, boleh-boleh aja. Kalau habis ngaji kemarin, saya amalin ilmu saya begitu. Jangan ke pasar pakai celana buntung dong, pakai kaos. Celana pangsi, boleh-boleh pas sekalian. Nah, wa jami'u badan. Itu wa ida atan. Ya kan? Ma bana surah warukba. Nah, lain halnya kalau perempuan, tapi wa perempuan jami'u badan, ya kan, itu seluruh anggota tubuh illa wajah wa kafaiha, kecuali wajah dan telapak tangan dan sholat. Makanya alhamdulillah kita kalau sholat tuh istri kita mau kena ini harus ini jidat jangan sampai tertutup. Kadang-kadang pakai mau kena nih ada yang bau gitu tuh. Ada ketutup semua, nggak sah. Karena anggota sujud ada 7. Nih, pertama ajabhatu dahi jidat. Yang kedua dan ketiga 2 telapak tangan. Yang ketiga 2 lutut, 3, 4. Berarti berapa ya? 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4, 5, 2 lutut, 6, 7. Telapak kaki, jari-jari harus begini set, nekuk bos sekalian, nempel. Jadi jangan diginiin, kadang-kadang begini nih. Jadi suci nggak sah nih. Jadi sekalian harus ditempelin begini. Suku-suku bisa, agak begitu tuh. Yang sing kita praktekkan daripada nanti kadang-kadang ada sekalian yang begitu tuh, gini aja. Jadi dia punya apa namanya, butun jari dalamnya di atas, itu nggak sah. Jadi harus begitu. Maaf ya, tapi gini. Ini bisa mohon maaf. Ya, ini kita mohon maaf. Ini kaki orang kampung, mohon maaf ya. Tidak aman. Dia harus begini, tuh. Harus begini. Tuh, jangan begini. Begini nggak sah. Ada yang begini. Jadi harus tuh. Jadi ini harus nempel. Tuh. Iya, atong. Ada yang begini, Pak. Ada yang diangkat. Allah, bisa juga. Jadi ditempel. Karena itu anggota sujud. Ada 7 kan? Ini penting praktek sopan karena sehari-hari pas sekalian. Bahkan saya punya guru kayak bisa saya itu kalau mau ngaji praktek sholat dulu, kita mau sholat. Iya ditempel lagi begitu ya. Ya biar kelihatan posat nggak kelihatan katanya tuh. Iya, sambung tuh, saya sambung tuh begini. Iya dah, nggak apa-apa dah. Saya masih lagi mohon maaf. Ini ya, mohon maaf ya. Maaf. Ya ini nggak lihat posat tuh. Nih gini ya.
harus tuh. Jadi jangan begini. Ini enggak ada lagi begitu apalagi. Ya. Kadang-kadang kan ada tapi nggak banyak. Ini kan penting kita. Bab soal paling utama bab soal sakit kakinya lain lagi tuh. Kalau lagi sakit tuh gitu udah. Kalau sakit mah bebas. Begini berbaring borong sakit, nggak bisa celentang, nggak bisa begini aja, nggak bisa. Ini sakit ya, bisa normal sehat. Ini kadang-kadang ada yang begitu Pak. Saya kadang-kadang kalau saya kali di ngobrol nih ya, kok begitu begitu mau sholat panggil sama dia, kalau segini ini harus begini. Makasih kadang mereka belum tahu, suka lupa kan penting gitu ngasih tahu. Yang ngomong alam ya, makanya kita dapat pahala nanti, ya gitu ya. Hah? Iya kadang saya begitu Pak. Jadi kadang ada orang dulu sujud lagi, begitu sujud ini celengannya bukan celengan, ini celananya ke sini, kaosnya naik ke atas. Wah, ya untuk itu sholat saya panggil, saya mohon maaf, bla 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 bla. Sholat lagi senang dia tuh. Iya jangan kita biarkan saja kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya sholat ngapain nggak tahu. Ya ngambek ya. Itu penting. Itulah yang namanya ibadah kita sebagai ilmu. Ibadah kalau pakai itu rusak. Ya kan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu kita ngobrol. Amal mah berarti baru ya kan. Ibadah pakai ilmu ya rusak. Maaf ya. Ya. Jadi beri ilmu waktu luman setiap orang yang malu beramal ibadah diberi nggak pakai ilmu amal malu rusak dulu gitu ya ganti ini dan pula kalau saya itu tidak ini harus kopi ini supaya nempel jangan sampai nah ini terhalang ini nggak sah ini begitu jadi kan nah di begini sedikit minimal kalau setengah jam karena begini tidak begini. Kalau setengah aja makruh, ya kan kalau tutup enggak sah. Artinya gini. Biar jenongnya nongol sekalian kena aja. Nah, kalau ada sujud kena rambutnya panjang. Nah, kadang-kadang rambutnya panjang tuh ya. Kalau terhalang rambutnya sah. Makanya kalau panjang silap gitu. Satu helai aja enggak sah kalau. Satu helai aja. Ya jangan sampai mungkin kalau satu mau alam enggak terasa kayak satu usahakan jangan sampai ada ya kan gitu. Enggak kayak itu. Tapi insya Allah enggak, jangan sampai ya. Ya kalau lupa lain lagi. Lalu nggak tahu, yang udah lupa ya kan kayak puasa lupa gak ngapa-ngapa. Ya kan jangankan satu batang, 2 bungkus udah batal. Kalau lupa puasa di siang hari. Penting lupa. Puasa nangin puasa. Lain sama sholat nggak boleh. Kalau sama lupa gue lagi makan Allahu Akbar ngopi batal lupa. Karena itu masa sholat. Kalau sholat mama yang gini, Allahuakbar, amin. Di sini masih ada kopi, ya kan? Uyup lupa, batal itu mah, ya kan? Orang ngopi, lagi sholat ngopi, makanya sebelum sholat ngopi dulu, ya kan? Udah Allahu Akbar, takbir yang tadinya halal menjadi haram. Kita belum takbir, boleh ngopi slot, boleh minum slot, nggak ada sedotan sih, boleh, ya kan? Nggak ada rasa sekalian, boleh. Nah udah Allahu Akbar. Ya nggak boleh, karena nggak ada sedotan, nggak boleh pokoknya. Udah takbir Allahu Akbar, kita nggak boleh namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan yang belum takbir halal, itu Allahu Akbar haram. Jadi makan batal, minum batal. Paham udah? Kalau itu tidak nyentuh, hidung juga ikut nyentuh nggak? Nah kalau umpamanya hidungnya padahal pesek nggak ke dalam nggak jadi masalah. Sunahnya harus nempel juga. Iya. Pertama kita sunahnya nih, Pak ini jatuhin dulu, nempel. Kalau nyampe hidungnya nyampe umum dah. Kalau ini yang mancung banget ya nyampe kadang kalau dempet budusnya. Pokoknya usahakan ya nyentuh gitu. Ya kan nyentuh biar nempel juga, ya kan? Terutama apalagi jidatnya. Kadang-kadang kakinya hidungnya lebih panjang. Jidatnya ketutupan, jangan harus usahakan dusur ini dulu. Jadi lo hidung kesana nggak mungkin kan? Gitu kan. Jadi pertama kita jatuhin ini baru hidung sunahnya itu. Karena hidung panjang jatuh dulu nggak apa-apa, yang penting jangan ditinggal. Tebluk hidung baru nyusul itu nggak apa-apa, hidungnya panjang. Kadang-kadang saya lihat ada yang gantung gitu. Ininya aja digantung, hidungnya enggak. Ya, hal itu sah-sah aja. Yang penting jidatnya itu. Mungkin hidungnya pesek banget gitu kan ya. Iya, ya kan gitu. Umumnya kan kita kan ininya tuh langsung jadi satu gitu kan ya.
Mungkin ke dalam banget kali gitu. Kalau di rumah kita normal kita mancing kagak pesek kagak itu lah begitu kita. Oh, yang panik lutut duluan. Bisa gitu. Tadi ini ya kerjaannya sehat ya yang bisa. Oh, seret. Ah, baru seret, baru gitu. Ya. Sekarang sakit. Gimana caranya begini? Orang sakit nggak ngapa-ngapa bebas. Sakit mah ada kemurahan kok. Gitu ya. Udah itu? Ke belakang lagi ya. Maaf. Saya kalau nggak meraktekin kok puas ini. Jamaah yang saya hormati, itulah ya kan perbedaan antara laki dan perempuan dalam soal auratnya. Laki-laki antara surah warubah, kalau perempuan seluruh badan harus tertutup kecuali sholat, muka dan telapak tangan. Mudah-mudahan kita bisa semuanya mengamalkan, dan teman kita yang belum tahu kita kasih tahu agar kita bisa kebagian apa tuh ngalir pahala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah mohon maaf saya pamit paling awal. Alhamdulillah datang juga awal juga kalau nggak salah ya kan. Nomor keberapa saya datang, jadi kena ada yang perlu diselesaikan di sana. Kalau kesana ke sini kemalaman, saya awal. Nggak apa-apa ya, di acara dilanjutkan. Terus yang terakhir Pak sekalian, saya ngundang insya Allah di masjid kita, milik kita bersama yang ada di Rawakal Nurul Hidayah, pada tanggal 2 Muharram, berarti kalau masanya tanggal 7 kalau nggak salah. Iya pokoknya minggu malam Senin, kan malam minggunya Muharram ya, malam Seninnya di Nurul Hidayah ada safari dakwah yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Kiai Haji Fikri Faisal Haikal, putra almarhum Kiai Haji MZ. Waktu ba'da Isya, saya sangat mengharapkan kehadirannya dalam penggalangan dana untuk ya kan 1 juta tahfidz Quran di Indonesia. Jadi nanti karena setelah ada acara mungkin ada penggandana dari sana, ya silakan kita bantu, monggo, enggak jadi masalah, yang penting hadirnya kita nanti. Jadi malam apa? Malam Senin. Waktunya pun nanti enggak malam. Beliau itu enggak malam, jam 9 udah mulai, mungkin jam 9 naik, mungkin jam 10 selesai. Lewat dikit lah. Jadi enggak mengganggu jam kerja kita siang insya Allah. Ya kan, nanti info jamaah, ya kan nanti pada hari Minggu malam Senin, tanggal 2 Muharram, muafik Julinya tahu tanggal berapa Pak RT? Saya belum lihat tanggal, katanya tanggal 7 katanya. Iya. Iya, pokoknya malam Seninnya kita ya. Dan sehat walafiat kita bisa berkenan hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjut. Ada pertanyaan Pak Ustadz, Pak Ustadz tadi masalah haji gitu. Biasanya dari bini juga nanyain. Pertama masalah Ka'bah itu, kapan dia adanya Ka'bah itu, zaman Nabi siapa, terus yang bikinnya itu siapa gitu, maksudnya ngerapiinnya gitu. Ya makanya saya nggak ngerti. Itu pertanyaan terakhir yang saya belum ngerti. Pertanyaan yang lainnya itu ya dikit-dikit lah. Salah haji sama umroh. Saya jelaskan kenapa umroh itu setiap saat bisa dilaksanakan, sedangkan haji cuman setahun sekali, saya bilang. Nah yang belum saya jawabkan itu kapan. Nah masalah Ka'bah itu Nabi Allah Adam sudah ada. Kena banjir rata, tapi bangunnya pada zaman Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, lanjutnya gitu ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam sudah ada bentuk gitu kan, kena banjir, rusak, kemudian dibangun lagi, dibina oleh Ibrahim. Langsung dihancurkan lagi oleh pasukan apa itu ababil ya kan, tapi nggak berhasil sehingga gajah-gajahnya hancur semuanya. Gitu singkat jawabannya. Iya. Gitu aja ya. Nabi Adam sudah ada ya. Iya. Itu ayatnya kalau terangin panjang lagi jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Hamid yang telah menyampaikan
Terus ya pelajarannya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi para jemaah semuanya.